Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa di Dialog Rumah Demokrasi Rabu 28 Februari 2024. Hari ini kita akan membahas mengenai rekapitulasi surat suara yang dilaksanakan oleh PPK di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Nanti akan dibahas dengan dua narasumber yang sudah hadir di sini. Yang pertama saya kenalkan adalah dosen ilmu politik Universitas Jambi, ada Pak Nas Suhaidi MSI. Assalamualaikum, apa kabar Pak Nas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sehat-sehat saja. Ya, terima kasih Pak Nas sudah hadir. Dan nanti juga akan bergabung bersama kita Ketua KPU Kabupaten Muara Jambi, ada Pak Al Mutakin. Nah, saya langsung saja ke Pak Nas Suhaidi. Pak Nas Suhaidi, ini pemilu 2024 tahapannya masih berjalan. Meskipun sebagian orang sudah menganggap selesai, dalam konteks selesai adalah sudah selesai mencoblosnya gitu ya. Kemudian sudah dihitung, kemudian sudah sekarang adalah proses rekapitulasi. Hasilnya berdasarkan quick count sudah ada, real count juga sudah, tapi yang dijadikan patokan oleh KPU adalah hasil rekapitulasi manual yang berjenjang dari tingkatan kecamatan, kabupaten, provinsi, dan sampai ke tingkat nasional. Nah, apa catatan penyelenggaraan pemilu ini menurut Pak Nas Suhaidi? Baik, pemirsa di rumah, baik yang menyaksikan melalui TVRI Jambi, mungkin juga bisa melalui live streaming ya. Live streamingnya TVRI Jambi. Yang pertama, kita sama-sama sudah melewatinya bahwa pemilu tahun 2024 tanggal 14 Februari yang lalu itu menjadi puncaknya. Artinya itu menjadi penentunya pemilu 2024 untuk pencalonan presiden, tentunya legislatif secara berjenjang, kemudian juga calon perseorangan DPD. Tentunya semua kita sudah menggunakan hak pilih kita untuk memberikan suara pada hari tersebut. Terkait dengan itu, beberapa catatan yang mungkin perlu saya sampaikan di sini bahwa pemilu itu merupakan bagian daripada aktivitas politik. Jadi dalam politik itu tentu menjadi target akhir adalah power, kekuasaan. Untuk mencapai kekuasaan, tentu semua orang, semua yang berminat, semua calon ingin mendapatkan kekuasaan itu. Nah, untuk mendapatkan kekuasaan itu, maka terjadilah kompetisi para kontestan. Kompetisi dalam sebuah demokrasi itu suatu keniscayaan. Tidak mungkin merebut sesuatu yang namanya kekuasaan itu kan sangat terbatas, peminatnya luar biasa banyak gitu. Nah, jadi maka terjadilah kompetisi. Nah, cuman yang kita harapkan dalam demokrasi itu, walaupun ada kompetisi, itu permainannya fair karena kita punya ukuran, misalnya ada aturan yang kita harus ikuti, harus patuhi, baik itu peserta dari partai politik, peserta perseorangan DPD, kemudian juga calon presiden, pasangan presiden 1, 2, 3 yang sudah berjalan. Nah, jadi sebetulnya yang menjadi persoalan sampai hari ini adalah munculnya misalnya isu-isu kecurangan dalam pelaksanaan pemilu yang lalu, baik itu pada saat sebelum pelaksanaan pencoblosan maupun pada hari H itu sendiri pada tanggal 14 Februari. Seperti yang Pak Nas sampaikan tadi, ada isu-isu kecurangan. Isu ini kan bergulir terus, ya. Nah, tentu ada mekanismenya. Kemudian harus juga diperiksa segala macam, dibuktikan, sehingga tidak menjadi isu yang liar berkembang hanya terjadi kecurangan, tapi di mana? Nah, itu bagaimana menurut Pak Nas tentang isu-isu kecurangan? Apakah benar itu terjadi? Ya, seperti isu-isu berkembang di masyarakat, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa di berbagai media elektronik, media sosial, media cetak sekalipun kita
mendapatkan berita bahwa terjadi beberapa kecurangan. Namun demikian kita kan punya jalurnya, jalur hukum, jalur untuk menyampaikan keberatan dalam hal terjadi kecurangan, khususnya kecurangan pemilu. Sekarang ini pihak pengawas pemilu, khususnya Bawaslu, tentu menunggu laporan itu daripada misalnya nanti kita berdebat di media-media tanpa bukti-bukti. Itu kan juga tidak bagus, bukan juga demokrasi yang sehat. Tapi ada baiknya kalau misalnya kita punya bukti yang jelas ada kecurangan pemilu, maka Sentra Gakumdu menunggu itu gitu. Tapi itu tadi dengan catatan bahwa ada dukungan daripada eviden ataupun fakta-fakta, data-data yang sangat mendukung ke arah itu. Jadi kita punya saluran itu. Kalaupun misalnya nanti jatuhnya ke pidana pemilu juga, nanti kan di Sentra Gakumdu juga sudah ada pihak dari kepolisian, sehingga sebetulnya pintu masuknya dari Sentra Gakumdu itu. Baik. Pak Nas, kan kita sering dengar ya bahwa pemilu diselenggarakan dengan rule of law dan rule of ethic, kira-kira gitu ya. Artinya tidak hanya berlangsung secara aturan-aturan hukum, ya, undang-undang, PKPU, Perbawaslu dan lain sebagainya, tapi juga ada rule of etiknya yang nanti kemudian yang mengawasi adalah DKPP. Nah, apakah pemilu 2024 ini sudah berjalan sesuai dengan hukum dan etik? Jadi demokrasi itu memang harus ditegakkan dengan di samping menegakkan hukum, aturan main juga harus beretika gitu. Karena proses demokrasi, pesta demokrasi itu adalah proses pencarian pemimpin terbaik gitu. Jadi kalau mencari orang terbaik maka diperlukan juga etika. Karena juga demokrasi kita kan juga dia berbasis kepada budaya Indonesia juga, bukan misalnya terus kita menganut demokrasi terus kita adopsi 100% yang dari barat, tidak juga. Kita masih punya aturan nilai-nilai di Indonesia yang harus kita patuhi juga. Terutama ini yang paling ditekankan terkait dengan etika itu para penyelenggara, baik itu KPU, Bawaslu, secara berjenjang dari pusat, provinsi, kabupaten, kota sampai ke tingkat TPS. Itu KPPS, misalnya pengawas TPS, itu semua dituntut untuk menunjukkan etika yang baik sebagai penyelenggara, di samping menegakkan aturan main, kemudian juga harus menunjukkan betul-betul berintegritas gitu. Karena mereka adalah, kalau di dalam pertandingan olahraga misalnya, mereka berada pada posisi sebagai wasit misalnya, atau mungkin hakim garis dan lain sebagainya ya, yang tidak boleh dia ikut pula bermain gitu. Bermain dalam politik itu luas sekali artinya, dan banyak sekali yang masuk kepada kategori-kategori bermain itu gitu. Baik itu melibatkan money politik, ucapan, tingkah laku dan lain sebagainya, itu berhubungan dengan etik gitu. Oke, Pak Nas, terkait dengan pemilu ini, banyak berita money politik ya, permasalahan money politik yang terjadi pada saat kampanye, pada saat kemudian masa tenang, dan jelang-jelang pencoblosan dengan metode yang sangat beragam. Ya. Apakah Pak Nas masih mengamati terjadi hal-hal itu? Semakin parah, sudah semakin berkurang, atau bagaimana? Nah, ini berkaitan dengan pengalaman saya juga sekitar 10 tahun di penyelenggara, bahwa apa yang terjadi pada pemilu 2024 ini kelihatannya money politik semakin menjadi-jadi. Semakin menjadi-jadi. Ya, jadi kalau misalnya Kenapa tuh Pak Nas? Kalau dulu misalnya money politik itu boleh dibilang orang melakukannya secara diam-diam. Anehnya sekarang ini seolah-olah gitu dia bangga melakukan money politik itu. Apalagi ya ngomong kalau misalnya dia melakukan itu terus dia berhasil duduk di legislatif misalnya, itu malah menjadi kebanggaan. Ini kan berbahaya. Ini bisa menurunkan nilai daripada kualitas demokrasi Indonesia. Sebetulnya dari pemilu ke pemilu itu sudah semakin matang. Sebetulnya kalau 2024 ini bisa lebih baik dari 2029, maka
demokrasi kita semakin semakin matang gitu. Nah, berarti catatan Pak Nas bahwa pemilu 2024 ini dari segi substansinya semakin rendah, menurun. Karena money politik semakin banyak, semakin ugal-ugalan. Ya. Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan 100% para kontestan. Masyarakat kita yang notabene penentu daripada pemimpin kita sebetulnya kan masyarakat. Ketika misalnya masyarakat tidak mau melakukan itu, maka tidak terjadi. Jadi kalau kita bawa ke teori konspirasi misalnya, konspirasi itu terjadi karena ada kesepakatan untuk melakukan hal yang tidak baik gitu. Kalau saya melihat masyarakat kita ya, walaupun mungkin kalau secara keseluruhan sekitar walaupun tidak sampai 50% melakukan itu, tapi dalam demokrasi tetap saja berbahaya. Tapi juga masyarakat kita harus tahu juga bahwa kita perlu tahu perilaku masyarakat kita, bahwa masih besar porsi masyarakat kita ini yang perilakunya ya primordial masih kuat, kemudian tradisional masih kuat. Nah, jadi susah mau menegakkan itu. Pendidikan politiknya kurang juga ya? Kurang. Jadi kalau mau menegakkan demokrasi yang ideal juga pendidikan masyarakat juga harus memadai. Kemudian ekonomi masyarakat juga harus memadai. Memadai itu bukan berarti semua masyarakat kita kaya, tidak. Dia punya potensi-potensi ekonomi yang kira-kira sehari-hari tidak menghambat kehidupannya. Mungkin itu bisa kita kendalikan. Baik, kita harus jeda dulu. Pak Nas, nanti kita masuk ke segmen yang kedua. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Rumah Demokrasi. Kembali lagi di Rumah Demokrasi, pemirsa. Tema kita hari ini adalah rekapitulasi surat suara pemilu 2024 dan sudah hadir di studio Ketua KPU Kabupaten Muara Jambi, Mas Al-Mutakin. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik, Pak. Terima kasih sudah hadir di studio TVRI di tengah kesibukan ini. Tentunya ini belum selesai pekerjaannya ya. Meskipun masyarakat menganggap sudah selesai karena coblosannya sudah selesai. Ya. Tapi di balik coblosan itu masih ada beberapa tahapan lagi. Nah, Mas Mutakin bisa jelaskan ke masyarakat saat ini tahapan pemilu 2024 itu apa? Dan yang sedang dikerjakan di tingkat kecamatan maupun kabupaten apa? Silakan. Alhamdulillah kita di Kabupaten Muara Jambi sudah menyelesaikan tahapan pleno rekapitulasi tingkat kecamatan. Tanggal 17 kemarin, tanggal 27 kemarin sudah selesai semua. Ini kita lagi persiapan untuk rapat pleno rekapitulasi perolehan suara untuk tingkat kabupaten. Jadwalnya itu tanggal 1 nanti. Tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 3. Rekapitulasi di tingkat kecamatan itu hanya Kabupaten Muara Jambi yang sudah selesai atau semua kabupaten seluruh Indonesia? Provinsi? Semua kabupaten sudah selesai. Tapi kalau jadwalnya itu kan dari tanggal 15 sampai tanggal 3 Maret. Untuk jadwalnya tahapannya se-Indonesia itu. Di tingkat kecamatan. Sampai dengan 3 Maret. 3 Maret. Oh, oke. Muara Jambi udah selesai nih. Muara Jambi udah selesai sampai tanggal 27 kemarin. Oke. Kalau gitu bisa diceritakan ke masyarakat. Rekapitulasi ini sebenarnya bagaimana tahapannya? Tanggal 14 kemarin kan sudah dinyoblos. Yes. Sudah dihitung segala macam, kemudian disalin di formulir C C hasil atau apa, ya. Kemudian dimasukkan lagi ke kotak suara, disegel dan segala macam. Kemudian kotak suara itu dibawa ke kantor Sekretariat PPK di kecamatan. Oh, langsung dibawa ke kecamatan, ya, bukan di kantor desa ya? Bukan. Dari semua TPS itu dibawa ke Sekretariat PPK yang umumnya di kantor kecamatan. Ya. Oke. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Setelah itu ya kita kan setelah dikumpulkan di kecamatan kan memang ada yang transit di kantor sekretariat PPS kan desa kan, menjelang itu nanti baru ke kecamatan itu, baru setelah itu baru disiapkan untuk rapat pleno tingkat kecamatan. Mas, ini kan berarti kantor camatnya gede dong, besar. Ada karena yang tingkat kan TPS-nya kan banyak nih, ya, betul. TPS-nya banyak berarti kotak suaranya yang disegel itu kan dibawa semua, yang ditumpuk-tumpuk semua gitu. Ya, ada yang di aula kantor camat.
ada yang gedung serbaguna yang ada di kecamatan sekitar situ gitu. Kalau di misal- Muara Jambi gimana? Muaro Jambi kan sebagian besar itu kan di gedung aula kantor camat, ada yang seperti di Kumpeulu itu kan itu di gedung serbaguna di Desa Kota Karang. Ya karena itu memadai gitu kan. Nah, kalau tidak memadai itu ya kita pakai gedung serbaguna seperti itu. Kalau yang kantor camat memadai, aulanya, gedungnya itu, kantornya itu dipakai itu gitu. Oke, terus prosesnya gimana Mas? Misalnya, apa yang disiapkan menuju ke pleno tingkat kecamatan? Ya disiapkan itulah tadi itu yang C hasil tadi C plano itu nanti kan itu nanti jadi bahan untuk C hasil dan C plano itu posisinya ada di dalam kota. dalam kota ya. Oke. Berarti gimana prosesnya? Nah, prosesnya kan kalau Kan ini pleno tingkat kecamatan. ya, Yang di pleno apa nih? Per desa atau gimana? Prosesnya gimana? kalau di tingkat kecamatan tuh yang di pleno kan per TPS. Per TPS, oke. Nanti C planonya itu kan dipampangkan di depan gitu kan. Dicocokkan nanti kalau tidak ada kesesuaian dengan yang C hasil atau yang di plano ada yang masih kurang ini gitu kan. Enggak, maksud saya gini Mas, detailnya. Ini kan berarti kotak suara 55-nya, misalnya TPS 1 misalnya, Ya, gitu ya? 5 kota. 5 kota. Nah, ini yang bertugas siapa nih? PPK-nya atau di situ masih ada KPPS-nya atau PPS, ada Panwas atau siapa yang ada di ruangan itu? Yang di ruangan itu ya PPS-nya. PPS-nya nanti yang membuka setiap lembaran itu kan, misalkan Ciplano membuka, misalkan hitungan itu dicocokkan nanti. Ketika ada selisih hitung, misalkan kan ada tuh yang Ada saksi kah di situ? ada saksi, Nah, siapa saksi. saja Mas yang ada di ruangan Ya. itu maksud saya? Yang di ruangan itu ada saksi paslon, ada saksi parpol, ada saksi dari DPD, ada pengawas juga di situ, ada pihak keamanan yang menjaga itu. Panwasnya Panwas apa nih? Panwas Panwas TPS kecamatan? atau kecamatan atau Kecamatan. Panwas kecamatan saja. Kecamatan, ya. Desa dan Ya. Panwas Karena TPS nggak ada sudah lagi? prosesnya kan sudah dari desa dengan Oke, dan PPK-nya tentunya ya. ya PPK-nya. Oke, kemudian apa hal pertama yang dilakukan? Dibuka kotak suaranya atau gimana tuh? Enggak, kotak suara nggak dibuka, cuman buka yang ada itunya tuh C planonya itu. C planonya itu kan ditampilkan nanti di depan. Tadi kan C plano katanya ada di dalam. Di dalam kan dibuka Dibuka kotak ya suara kan? katanya, bukan surat-suaranya bukan kan? Oh iya, kotak suaranya Iya, kotak dibuka. suaranya itu ya. C planonya nanti dipampangkan di depan gitu kan. Kita sama-sama cek gitu kan. Rekap nanti berapa jumlahnya itu sesuai apa enggak. Kalau ada selisih baru kita apa gitu. Nanti akan Oke. diskusikan apa yang perlu misalkan dicari apa kesalahannya. Nah, misalkan sampai ada yang sampai buka kotak juga kan. Kalau ada selisih talinya itu misalkan jumlah surat suara yang terpakai dengan daftar hadir kan sama itu. Ya. Tapi di suaranya itu kan ada yang lebih 1 atau 2 gitu kan. Nah, itu baru dicocokkan. Nah, dengan- kalau di Muara Jambi gimana tuh? Banyak nggak kejadian-kejadian ya? banyak itu. Ada yang lambat gitu kan, ada yang cepat gitu. Yang cepat itu kan prosesnya mungkin di TPS-nya sudah bagus gitu kan. Nah, ada yang lambat tuh seperti itu tadi tuh yang kata saya tuh. Ada selisih gitu kan. Nah, selisih itu diselesaikan di kecamatan. Nah, Nah, ini kan kita misalnya kan transparan kan. Gitu. PPS-nya kemudian membacakan Ya. surat suara total sekian, Ya. ya kan? Yang dipakai sekian, segala macam. Suara presiden sekian. Nah, nanti kan didengarkan nih Ya. sama saksi-saksi. Saksi-saksi betul. Misalnya clear, cocok datanya, berarti selesai. Selesai lanjut ke desa yang lain. Misalnya atau ada yang TPS protes ini. nih, saksi, Ya. kok beda datanya? Ya. Gimana? Kalau ada yang beda datanya itu kalau data kan sama semua. Cuman kadang diselisih di teli dengan yang di Ciplano itu kan kadang mungkin karena ngantuk gitu kan, terlalu malam gitu kan, ada yang kesalahan tulis gitu kan, itu diselesaikan di Ini banyak yang curiga, wah ini menggelembungan segala macam. Nggak ada Nggak ada ya? nggak kayak ada. gitu ya? Insya Allah kita tetap jaga integritas proses dan integritas hasil. Itu murni pun kalau ada kesalahan berarti karena Tetap diselesaikan. ngantuk atau apa Ya. karena itu ya. Ya. Nah, yang kejadian di Muara Jambi apa, Mas? Ya Salah sama apa? itu kejadiannya tuh istilahnya itu sama juga di kabupaten lain gitu kan. Itu ada selisih-selisih gitu. Selisih daftar hadir. Selisihnya banyak atau enggak kan yang berita-berita yang muncul di Ya. media tuh 80 jadi 800. Wah, gitu-gitu kan. Nah, kalau itu kan yang diserekap, Mas. Kalau itu diserekap, kalau yang di apa itu aslinya di manualnya enggak. Enggak, Paling ya? selisih 1. Karena itu kan sistem yang diserekap tuh salah membaca dari si hasil itu. Oh, karena di-scan tadi Di scan tadi itu. dan mesinnya salah baca nih. Ah, itu udah tahu itu. Yang jelasnya itu kan Bisa dari input, hasil bisa proses, bisa output. ya, itu outputnya kan keluarnya itu enggak sama gitu kan. Tapi di itunya kan salinnya itu ada itu yang ada di apa Oke. itu kan di Oke, baik. Tadi kalau ada yang komplain berarti sampai dihitung kembali. dihitung kembali. Lama dong.
Ya itu tadi tuh makanya kata saya itu ada yang cepat, ada yang lambat gitu kan. Nah, yang penting kita terbuka Pak Sifan itu, transparan dan akuntabel, kita sama-sama dilihat semua Artinya orang. kalau gitu kan. Muara Jambi bisa selesai cepat, berarti tidak ada masalah dong? Tidak sampai ada yang hitung-hitung balik? Ada. Oh, ada juga ada ya? ada juga. Makanya diselesaikan semua persoalan itu diselesaikan di tingkatan PPK tingkat kecamatan. Apapun persoalannya kita terima gitu. Kita terbuka dengan saksi-saksi. Kira-kira misalkan ada yang perlu puas, yang ada yang cocok. Kadang itu kan suara caleg, suara partai itu sama gitu. Paling perbedaannya di daftar hadir gitu kan. Ada yang lupa dicek kok daftar hadirnya sekian atau suara-suara sekian, tapi ada yang berlebih gitu kan. Hasil situ pas nanti dicari sama-sama ketemu solusinya gitu. Berarti kalau misalnya ada enggak kejadian misalnya di situ enggak clear gitu, ada enggak? Clear lah, kalau semua sudah clear. Jadi artinya dibawa ke kabupaten itu tidak akan sudah clear dan tidak ada masalah. Berarti kabupaten tidak membaca lagi. Kita tidak tahu gitu kan, kita tidak tahu. Yang jelasnya apapun persoalannya tuh di lapangan itu di kecamatan sudah harus clear semua Pak. Sudah clear semua, sudah pokoknya semua sudah sepakat gitu, sudah tanda tangan. Maksudnya ada berita acara, ada tanda tangan, ya, mungkin ada keberatan juga ada. Ada kejadian khusus itu kan, ada Ya, formulir untuk kejadian khusus itu ditulis juga di situ gitu kan. Apa kejadian khusus, apa keberatan itu kan. Kejadian khusus tuh biasanya apa? Tentang apa? Ya terkait itu tadi itu ada selisih tadi itu kan. Nah, itu kejadian khusus selisih itu dicatat gitu kan. Nah, dicatat di dalam formulir itu kan. Oke. Nah, kalau semuanya sudah selesai nih penghitungannya sudah, terus apa? Pleno atau apa? Apa yang dilakukan maksudnya kalau udah selesai? Kalau selesai di tingkat kecamatan nanti kan tahapannya kan kita ini kan plenonya berjenjang. Ya. Nah, setelah tingkat kecamatan di kabupaten. Untuk di kabupaten yang khusus untuk DPRD kabupaten itu setelah rekapitulasi pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara itu biasanya langsung penetapan partai pemenang pemilu dan perolehan kursi. Tapi untuk tingkat kabupaten. Nah, yang provinsi dan yang RI itu kan itu cuman kita merekap. Merekap nanti apanya itu mungkin berjenjang itu kan, provinsi mungkin bukan mungkin memang iya gitu kan. Provinsi yang menetapkan, nanti yang presiden, DPD RI, DPR RI baru nanti di pleno tingkat. Makanya harus clear di tingkat kecamatan, jangan sampai di kabupaten ngulang masalahnya lagi, sama gitu. buka lagi kan ya, gitu. dengan masalah yang sama gitu kan ya, udah selesai gitu. Jadi Kabupaten Muara Jambi udah selesai untuk tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten akan dilaksanakan Kabupaten tanggal 1 sampai tanggal 3. 1 sampai 3. Oke. Pak Nas, udah detail tadi ya diceritakan. Apa tanggapan Pak Nas terkait rekapitulasi ini? Apakah ada potensi kecurangan atau ini hal ya normal-normal aja? Biasa pemilu juga hal-hal yang sama seperti tahun lalu juga seperti itu atau gimana? Atau ada yang beda? Ya, pertama tentu saya mengapresiasi lah kawan-kawan di Kabupaten Muara Jambi di tingkat kecamatan sudah rampung plenonya. Padahal kan masih lama itu, tanggal 15 sampai tanggal 3 Maret. Tapi alhamdulillah berdasarkan penjelasan Pak Ketua tadi berjalan dengan lancar. Itu patut kita apresiasi karena merekap itu juga penuh dengan riskan. Jadi apa riskannya? Jadi karena semua orang memegang data ya, para saksi-saksi yang tadi di TPS. Tapi justru bagus kan kalau semua memegang data kan? Jadi hasil kan? Itu kan di kecamatan itu dikumpulkan oleh partai politik, oleh saksi melalui partai politik melalui saksinya yang diduduk, yang diutus untuk hadir pada saat pleno di kecamatan. Cuman catatan saya ya, walaupun misalnya sekarang kan sudah jelas ini sudah rampung di tingkat kecamatan, walaupun sebetulnya waktunya sangat panjang, tetapi kita harus belajar dari sirekap kita yang itu berproses di TPS. Itu kan banyak sekali hal-hal yang menimbulkan kegaduhan gitu. Betul. Karena permainan angka di situ membuat orang menjadi tidak nyaman. Sebentar Pak Nas, Pak Nas menyampaikan ada permainan angka ini maksudnya bagaimana? Ada kan, permainan angka, maksudnya misalnya salah tadi, salah baca, atau ada kesengajaan atau bagaimana ceritanya? Ya itu kan perlu yang namanya ranah hukum itu kan kita perlu pembuktian saja bahwa, tapi data yang ada kita kan misalnya bisa baca di KPU Go ID ya. Untuk melihat hasil input daripada sirekap itu kan bisa terekam di situ.
malah banyak sekali model-model angka-angka yang membuat para kontestan ini tidak nyaman. Hari ini misalnya dia sudah sampai 2.000, kembali lagi ke 500. Ya. Jadi kan menimbulkan gejolak. Kemudian ini kan ada suara caleg ya, suara caleg kan mestinya kumulatifnya itu suara partai. Kadang-kadang tinggi suara caleg secara keseluruhan dengan suara partai. Jadi Tinggi itu suara tadi. calegnya? Iya. Mestinya kan totalnya itu adalah suara partai. Karena yang mau dihitung, yang mau dikompetisikan, dikumulatifkan kan suara partai. Ya, suara Nah, itu caleg plus suara partai gitu kan. plus suara partai itu total. Nah, ini kadang-kadang itu tidak connect. Tapi seperti beliau sampaikan ada kemungkinan proses inputnya di TPS yang misalnya kena ngantuk-ngantuk salah input. Kalau scan-nya Kalau itu enggak, Pak. Bukan itu persoalannya. kalau ya scan-nya itu kan scan dibaca oleh aplikasi. Nah, bisa juga di aplikasi tidak membaca dengan benar kan bisa juga. Artinya aplikasi kan juga man-made gitu. Manusia yang bikin gitu ya. Ya. Bisa juga ada errornya. Jadi kalau saya melihat bisa diproses inputnya. Ya. Bisa juga bisa diinput, bisa diprosesnya. Sehingga keluarannya itu membuat kegaduhan politik. Oke, Itu mungkin istilah langsung saya saja. ditanggapi Mas Ketua. Jangan Bang sampai Mutakin. terjadi itu di kecamatan, maksud saya Ya, seperti itu. kemarin kan sempat kalau tidak salah beritanya juga KPU men-stop sementara. Skor sinyal. Nah, ya, Sirekap ini gimana sih cara kerjanya? Nah, jadi gini, kita kemarin apa yang disampaikan oleh Bapak tadi itu juga saya tidak menyalahkan gitu kan, tapi proses input bukan kita yang input, kita cuma mengupload, kawan-kawan di TPS itu mengupload C plano itu yang Di-scan. yang sudah dipoto gitu kan nanti dikirim gitu kan. Ya. Nah, itu sistem yang membacanya yang salah. Sistem yang membacanya salah. Dia langsung otomatis nanti ketika misalkan dipoto nanti masuk ke dalam dalam aplikasi itu dia langsung membaca angka. Nah, angkanya yang dibaca itu salah. Ada yang kita ini kan maksimal satu TPS itu kan 300 Ya. 300 pemilih kan. Pemilih. Nah, di situ kan sampai 50.000. Ya kan Satu TPS. satu suara orang itu kan sampai 50. Itu kan kesalahan baca itu. Nah, jadi makanya kemarin itu ada himbauan melalui KPU RI di grup WhatsApp itu kan yang ketua itu disampaikan bahwasanya kita sinkronisasi data dulu. Di skorsing pleno di tingkat kecamatan tuh untuk sinkronisasi data biar nanti kita kan posisinya lagi take down kan. Nah, punya tuh. Terus kita sinkronisasi data di tingkat PPK juga Pak, ketika misalkan ini penyesuaian itu kan, ketika dibacakan angka itu, kita juga operator kita di kecamatan juga langsung memperbaiki Pak. Nah, itu memperbaiki, misalkan disebut 30 caleg nomor berapa gitu kan, nomor 5 gitu kan. Apanya tuh suaranya 30 langsung diketik gitu Pak. Otomatis. Oke, berarti disaksikan. Ini ada artinya Sirekap ini untuk apa? Kalau cuma hanya bikin kemudian ada salah segala Ya. macam dan bikin gaduh lah kira-kira begitu. Kenapa ya ada usaha pakai itu? Ya. Langsung rekapitulasi manual saja. Nah, itu tujuannya kalau awalnya kan pemilu-pemilu sebelumnya kan ada situng gitu kan, situng. Ya. Ya sebenarnya inti substansinya sama gitu, substansinya sama tapi beda nama gitu kan. Substansi sama untuk istilahnya tuh biar masyarakat publik tahu informasi, Bisa, transparansi Bisa lah, lebih ya, bisa cepat, melihat lebih cepat. gitu kan. Tapi persoalannya sekarang itu tadi tuh salah membaca, makanya kita di setiap pleno itu di kecamatan itu langsung ada operatornya Pak. Operatornya dibaca ini langsung di angkanya itu. Makanya ketika Bapak tadi bilang tadi itu, ketika misalkan sebelum ada pleno di tingkat kecamatan itu kan banyak kegaduhan itu kan. Ketika misalkan sudah mulai pleno itu kan berubah angkanya itu karena sudah disinkronisasi tadi itu, disesuaikan. Datanya Jadi inputannya. sekali lagi yang menjadi patokan adalah bukan Sirekap ya. Bukan Sirekap, karena Sirekap ini cuma alat bantu Alat untuk bantu kita transparan, para publik bisa melihat informasi yang melalui Sirekap tadi itu. Tapi tetap panduan kita, pedoman kita yang hasil tadi itu. Oke. Nah, berarti Muara Jambi tadi sudah. Kemudian sudah pleno di tingkat kecamatan ya. Dan akan dilakukan pleno di tingkat kabupaten. Tanggal 3. Tanggal 1 sampai 3 1 kita sampai 3. Nah, gimana persiapannya Mas Laki? Tapi nanti menjawabnya. Ya. Kita harus jeda dulu, pemirsa tetap di Rumah Demokrasi.
Kembali lagi di Rumah Demokrasi. Pemirsa, kita masuk ke segmen yang ketiga dan kami mengundang Anda untuk berdialog bersama kami di line telepon 074166385 atau nomor telepon yang ada di layar televisi Anda. Saya masih bersama Ketua KPU Muara Jambi dan ada juga dosen ilmu politik Universitas Jambi. Mas Mutakin, ini gercep ya, sat-sat ini tim dari Muara Jambi ini sudah menyelesaikan. Di saat yang lain juga masih berproses. Nah, kemudian setelah rekap di tingkat kecamatan selesai dan akan melakukan rekap di tingkat kabupaten. Nah, kalau tingkat kabupaten nanti bagaimana teknisnya? Hampir sama lah. Tapi di tingkat kabupaten nanti kan yang membacanya kan itu PPK-nya. PPK masing-masing kecamatan. PPK masing-masing kecamatan. Kita merekap untuk kabupaten gitu kan. Yang dibaca itu bukan TPS lagi, tapi per desa gitu. Oh, per Rekap desa. per desa itu. Oke. Nah, ya kalau ada permasalahan kita mungkin clear di kabupaten, tapi sepanjang ini kan di kecamatan kan sudah selesai semua gitu. Persoalan-persoalan. Kalau itu sepakat sama dengan kata Pak Nasrul tadi itu kan kalau sudah selesai di kecamatan relatif aman lah untuk di tingkat kabupaten. Nah, tapi segala potensi juga kita tidak boleh underestimate gitu kan. Segala potensi juga bisa mungkin terjadi gitu kan. Ya, jadi kita dengan kawan-kawan PPK juga kita mitigasi, kita mitigasi potensi-potensi masalah itu ya kita buat daftar inventarisirnya masalahnya itu gitu kan. Nah, biasanya kan tadi ada indeks kerawanan pemilu ya. Ada beberapa tahapan itu pasti ada tingkat atau titik-titik kerawanannya. Nah, di proses rekapitulasi ini apa tingkat kerawanannya? Ada atau tidak? Kita tidak menemukan itu. Tingkat-tingkat kerawanan itu kan itu. Kemarin waktu sebelum pencoblosan itu ada tempat daerah yang rawan gitu kan. Rawan bukan rawan dalam artian kalau rawan konflik, tapi rawan partisipasi. Tapi kita sudah mitigasi. Minim partisipasi. Ya, minim gitu kan. Nah, karena di ladang panjang itu TPS 12, 15, 16, 17, TPS 20 gitu kan, ada 5 TPS itu. Nah, itu sudah kita pindahkan TPS-nya masuk ke wilayah Muara Jambi gitu kan, di ladang panjang itu. Nah, itu kan indeks kerawanan itu pemilu, tapi dalam konteks itu partisipasinya. Ketika kita pindahkan TPS-nya ke wilayah kita Muara Jambi, kemungkinan besar orang milih itu sulit karena jarak tempuhnya dari TPS yang dipindah tuh ke wilayah domisili itu jauh 8 kilo gitu kan. Nah, tapi kemarin kita sudah kerjasama dengan pihak Kapolres, Dinas Perhubungan, Kesbangpol, terus Pemda Muara Jambi kan, sama dari pihak TNI udah clear itu dipindahkan dan pihak dari itu Muara Jambi. Oke, baik. Terima kasih. Kita jawab dulu. Telepon masuk. Halo, Assalamualaikum. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Parji. Waalaikumsalam. Silakan Pak Yudi di Telane. Ya, maaf, potong pembicaraan nih. Ya, silakan Pak. Pak Yudi ya. Dipotong pembicaraannya. Pertama yang saya hormati Pak Al-Akin ya, Ketua KPU Kabupaten Muara Jambi. Suara beliau. Ada Pak Mas Aidi, pengaman. Tidak tahu pengaman apaan. Tulis pengaman aja di Pak Aidi. Pengamat politik ya. Siap. Pengamat politik dari dosen ilmu politik Unja, Pak Yudi. Sama berarti satu kampus, satu fakultas. Jadi tadi menjelaskan bahwa ini jangan sampai masyarakat menyasar ini Pak Pengaman. Halo. Jadi negara kita ini bukan negara kekuasaan. Jadi pemindahan pemimpin ini bukan pemindahan kekuasaan Pak Pengaman. Negara kita ini adalah negara hukum. Jadi jangan salah, bukannya pemindahan pemimpin menjadi dia berkuasa. Bukan itu Pak. Jadi tolong diluruskan. Bukan pemindahan pemimpin yang berkuasa katanya. Yang kedua adalah dibahas tadi etik, ya, kode etika itu maksudnya. Nah, etika ini kan susah sekali membahasnya. Sementara kan KPU Bakumdu itu sudah bekerja sama dengan Lembaga Adat Jambi. Jadi lebih tepat kerjasama itu yang akan menindaklanjuti pelanggaran etika moral itu. Mungkin itu, nah, tolong itu mungkin di kerjasama itu dihidupkan gitu untuk. Nah, yang terakhir menyangkut masalah money politik, ya ini menurut saya sangat mengkhawatirkan sekali di mata kepala saya sendiri.
di Kecamatan Telanipura ini. Jadi memang caleg-caleg ini sudah membentuk tim-tim kecil di RT-RT. Tugasnya mengumpulkan KTP KK. Dia menyiapkan kartu nama caleg, lantas foto kertas coblos. Itu sudah terang-terangan betul, itu rame. Kayak ada pembagian sembako di setiap RT. Di antara 100.000 sampai 120.000. Oke, baik. Terima kasih Pak Yudi di Telanai. Kami sudah menangkap tadi arah dari pertanyaan atau statement dari Bapak. Yang pertama untuk Pak Anas tadi Pak, agak samar-samar ya karena tadi sedikit terputus-putus membahas mengenai Indonesia negara hukum bukan negara kekuasaan. Kemudian KPU juga ada kerjasama dengan Lembaga Adat Melayu Jambi. Kita tidak tahu nanti dijelaskan sama Ketua apa isi substansi ruang lingkup kerjasamanya, gitu kan? Apakah bisa kemudian kalau ada masalah etika yang menyelesaikan dari lembaga adat, gitu tadi ya kira-kira kurang lebih seperti itu. Kemudian masalah money politik amat sangat mengkhawatirkan yang kita bahas di awal tadi. Ini sangat luar biasa terjadinya money politik. Pak Nas, silakan. Baik, terima kasih Pak Yudi. Mudah-mudahan nanti di luar forum ini juga kita bisa diskusi, Pak. Yang pertama, saya menangkap tadi bahwa ada rasa kegelisahannya Pak Yudi terkait dengan proses pemilu 2024, terutama munculnya cawe-cawe dari para pemimpin, misalnya dari presiden, kemudian kepala daerah sampai ke kabupaten kota, malah kalau kita melihat itu ada juga sampai di tingkat desa, malah kepala desa dalam tanda kutip itu bisa digunakan sebagai mesin politik untuk pasangan-pasangan tertentu. Ini memang satu hal yang harus kita jadikan tantangan bersama. Jadi ini musuh bersama untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita ke depan. Gitu. Jadi saya setuju Pak bahwa kita ini negara hukum, semua itu harus diproses dengan hukum. Jadi yang jadi panglima di Indonesia itu mestinya harusnya bukan kekuasaan tapi hukum. Nah, jadi tidak hanya kekhawatiran masyarakat, ini para akademisi juga bagaimana bisa menaruh kembali, meletakkan kembali bahwa kita ini negara hukum. Nah, jadi ini musuh bersama, maksud saya adalah masyarakat juga harus menganggap ini sebuah kekeliruan demokrasi, bahwa jangan sampai demokrasi diatur oleh kekuasaan. Tapi demokrasi di Indonesia bebas tapi bertanggung jawab, itu diatur oleh hukum, bukan oleh kekuasaan. Kita bebas memilih, bebas melakukan sesuai dengan aturan, tapi bukan bebas sesuai dengan keinginan kita. Jadi sekali lagi Pak Yudi, saya sepakat bahwa kita negara hukum, semuanya bersumber dari hukum, melakukannya juga sumbernya dari hukum. Kalau ada pelanggaran juga diluruskan oleh hukum. Kemudian etika tadi, yang kedua terkait dengan etika, terus kita sudah bekerjasama dengan Lembaga Adat Melayu Jambi. Itu bukan hanya KPU, Bawaslu juga sudah melakukan itu. Kerjasama dalam arti itu bagian dari partisipasi masyarakat dalam menegakkan aturan pemilu ini. Maka dibuatlah MOU antara Bawaslu lah ya, saya kena terakhir di Bawaslu dengan Lembaga Adat Melayu Jambi. Nah, maksudnya adalah semua masyarakat ikut mengawasi proses pemilu supaya tidak terjadi hal-hal yang di luar daripada aturan, terutama terkait dengan etika juga. Karena di dalam adat Melayu itu kan sudah ada pantang dan larang. Saya lupa hukumnya itu, ada yang 8, ada yang 12. Nanti kita diskusi dengan pakar adat ini. Jadi situ ada pantang, misalnya bisa salah lihat, bisa salah pegang, bisa salah omong gitu misalnya. Itu ada semua di adat. Dan ada sanksinya juga gitu. Cuman sayangnya lembaga adat itu kan bukan hukum formal. Jadi dia tidak bisa mengambil mengambil keputusan atau untuk menghukum orang, kecuali ya sebatas etika, misalnya ini kalau ini jadi pemimpin tidak bagus, mungkin pencitraan mereka di masyarakat itu yang bisa adat lakukan. Pak Nas, terkait dengan money politik tadi. Ya.
Pak Nas tadi bilang sangat mengkhawatirkan. Ya, Pak Yudi juga ini sangat mengkhawatirkan. Akhirnya semakin parah, makin parah. semakin parah. Pertanyaannya, kok tidak ada laporan dan temuan ya di Ya, Bawaslu-nya? ya itu kan tadi kalau kita pakai teori konspirasi, saya mengangkat teori konspirasi saja bahwa sesuatu yang dilakukan dengan cara kesepakatan bersama untuk melakukan hal yang jahat itu tidak mudah untuk dibuktikan. Walaupun sebetulnya terang-terangan, misalnya, oh kami misalnya caleg, wah saya begini sudah nyiapkan ini. Tapi kan mana amplopnya kan tidak mau dia kasih tahu mana amplopnya, kan tidak mau. Kan amplop itu kan amplop dengan isi uang itu bisa jadi alat bukti, tapi bukti-bukti itu yang susah gitu. Jadi kalau misalnya masyarakat punya bukti, silakan. Kalau dia punya bukti ini money politik, nah kita kan punya salurannya melalui sentra Gakumdu sekarang kan. Nanti kalau misalnya terkait dengan hasil misalnya setelah keputusan KPU menetapkan ini caleg, ini calon presiden pemenang, nah, 3 hari paling lambat setelah itu ya harus mainnya di MK. Baik. Itu Saya urusan hasil. Saya Khusus ke untuk hasil aja. Mas Mutakin. Tadi sampelnya ada 2 orang yang sudah membicarakan bahwa money politik semakin banyak. Kalau KPU kan tentu tidak bekerja hanya formalitas ya. Ya. Artinya pokoknya pemilu jalan, masalah money politik saya tutup mata, tutup telinga, kan tidak gitu juga ya. Iya. Artinya kan ada tanggung jawab dari KPU bahwa money politik ini ya bisa dihindari, ditekan, kalau bisa 0% tidak ada money politik, masyarakat bisa cerdas. Tapi buktinya 2024 semakin banyak, meskipun tidak ada laporan, tidak ada temuan, tapi terasa sekali gitu loh. Ya. Berarti kan bisa dibilang gagal KPU menyelenggarakan dalam konteks bukan proseduralnya ya, rekapitulasi, DPT itu is okay, itu berhasil lah kira-kira begitu ya kira-kira. Tapi dari segi substansinya tidak berhasil. Menurut Mas Ketua Al-Mutakin gimana? Kami dari KPU Kabupaten Muaro Jambi pada saat sosialisasi di beberapa tempat kami tetap mensosialisasikan bahwasanya jadilah pemilih cerdas gitu dah. Gunakan hak pilih Anda, jadilah pemilih cerdas, pemilih pemimpin yang berkualitas gitu kan. Jangan hanya mengharapkan kata orang itu maju dengan tanggal lah, kita maju, dia maju, kita ditinggal gitu kan. Nah, itu sampai segitunya kami itu mensosialisasikan partisipasi pemilih itu kan. Karena pemilih itu penting. Terkait kerjasama tadi itu, ya kita ini KPU ini kan Pak cuma penyelenggara gitu kan. Suksesnya pemilu itu bukan hanya jadi tanggung jawab KPU semata, tapi jadi tanggung jawab kita semua. Terkait masalah etik tadi Pak, kita ini penyelenggara pemilu ini terikat dengan sumpah janji jabatan, terikat dengan fakta integritas, ada namanya itu kode etik dan kode perilaku. Dan di jajaran penyelenggara pemilu ini ada yang namanya itu DKPP Pak. Sebentar Mas, kode etik dan kode perilaku itu berlaku bagi ad hoc juga ya? Bagi ad hoc juga. Nah, contohnya apa? Kode etik sama perilaku ini Ya contohnya terkait gimana? masalah itu tadi tuh, kita kan dituntut untuk bekerja profesional, transparan, akuntabel dan berkepastian hukum gitu kan. Ketika kita di lapangan tadi tuh bekerja misalkan tidak sesuai dengan aturan itu kan, kita bisa kena sanksi etik. Misal, saya ketemu dengan misalkan atau penyelenggara pemilu nih ketemu dengan caleg gitu kan, itu ada apa ketemu dengan caleg itu kan masuk dalam ranah etik itu Pak. Nah, walaupun dia tidak membicarakan apa-apa, prinsipnya KPU itu kan melayani semua pihak, peserta pemilu, pemilih gitu kan. Nah, ketika misalnya ketemu di luar nongkrong di warung kopi itu kan etik gitu kan. Nah, padahal kita tidak boleh berhubungan langsung dengan peserta pemilu kecuali mungkin di tempat aman seperti di kantor KPU cari informasi tahapan terkait tahapan, tapi kalau di luar itu kan itu kena sanksi etik gitu. Nah, itu terkait kode etik dan kode perilaku tadi gitu kan penyelenggara pemilu. Nah, terkait dengan tadi MOU dengan lembaga adat ada ya memang? Itu Bawaslu aja ya kemarin? Bawaslu. Kalau KPU belum ada, tapi yang jelasnya tadi saya sampaikan bahwasanya kita ini bekerja sama dengan semua pihak Pak. Baik dengan lembaga adat, kepolisian, TNI, Polri, dengan pemerintah daerah gitu kan, karena suksesnya pemilu ini kan bukan hanya jadi tanggung jawab KPU, tapi juga tanggung jawab kita semua, termasuk media, termasuklah televisi gitu kan. Kita tidak bisa Pak mensosialisasikan apa terkait tahapan pemilu kalau tidak ada media.
Nah, ya kan? Artinya semua pihak, Pak, bahu-membahu mensukseskan pemilu ini. Kalau misalkan pemilu di daerah itu ada rawan, kalau tidak ada pihak keamanan juga tidak bisa terselenggara dengan baik gitu kan. Artinya semua terlibat dalam Khusus sampai rekapitulasi penghitungan di TPS kemarin tidak ada konflik ya di Muara Insya Jambi? Allah di Muara Jambi tidak ada konflik. Tidak ada sama sekali ya? Sama sekali. Tidak ada yang protes-protes atau apa gitu? Kalau protes, kalau Katanya di menggunakan hak pilih ganda misalnya, dia nyoblos di sini juga. kalau itu misalnya. tidak ada, Pak. Kalau itu tidak ada di Muara Jambi. Wah, luar Sudah biasa. selesai di TPS Ya, mungkin. kalau saya di ada. TPS karena kita pada saat BIMTEK itu kita sampaikan bahwasanya jangankan yang pemilih ganda, Pak, orang yang tidak memiliki ektp tidak boleh masuk ke TPS karena syarat memilih itu kan harus menggunakan KTP. Nah, itu sampai segitu karena waktu ada kejadian sebelumnya itu kan putus MK itu yang di Provinsi Jambi itu pilkada itu PSU itu kan asalnya kan dari orang yang memilih tidak menggunakan ektp. Maka kita wanti-wanti, Pak. Ya, karena dia sudah terdaftar di Daftar pemilih tetap tapi tidak membawa, bawa KTP. tapi bisa membawa surat keterangan. Surat keterangan kalau Muara Jambi khususnya, Pak, itu tidak ada surat keterangan, Pak. Kalau bawa surat keterangan dipastikan surat itu bodong, Pak. Itu sudah disampaikan oleh Pak Kadis Dukcapil dengan Pak Dukcapilnya. Sekda karena belangko itu cukup untuk Muara Jambi, Pak. Kalau ada yang bawa surat keterangan dipastikan. Udah ketahuan duluan ya. Ya, kita sampai situ mitigasinya, Pak. Oke, Dengan pihak baik. pemerintah. Nah, terkait dengan rencana rekapitulasi di tingkat kabupaten nanti, apa persiapannya, Mas? Kita sudah melakukan persiapan di internal kita kan, sudah kita mengundang Forkopimda, polisi, TNI kan, dari Pemda, terus kejaksaan gitu kan, semua saksi parpol, saksi paslon, terus saksi partai juga kita sudah undang, kita kasih tahu jadwalnya tanggal 1 itu. Nah, dan kita sudah sekarang ini dari KPU juga, staf juga sudah mempersiapkan tempat itu seperti apa. Di mana rencananya nanti? Di Sang Ratu, Pak. Di Sang Ratu ya. Sang Ratu Oke. Kota. Baik. Tanggal? Tanggal 1 sampai tanggal 3. 3 hari Tiga memang hari. ya. Oke, baik. Masih ada satu segmen lagi, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Rumah Demokrasi. Dialog Rumah Demokrasi sore hari ini saya ke Pak Naswadi dulu. Apa pesan-pesan atau kesimpulan dari dialog kita pada sore ini, Pak Nas? Baik, pertama tentu kepada penyelenggara, kalau khususnya KPU saya punya beberapa catatan. Yang pertama, setelah pasca maksudnya pasca pemilu pemungutan suara tanggal 14 Februari saya berdialog dengan mahasiswa-mahasiswa Unja, khususnya yang dari luar provinsi. Jadi ternyata mereka tidak dapat menggunakan hak pilih mereka, walaupun misalnya ada ketentuan kalau pindah provinsi, pindah kabupaten dapat berapa surat suara yang tersisa yang punya hak untuk mereka. Tapi kelihatannya banyak sekali itu jatuh golput. Jadi sebetulnya itu juga harus menjadi perhatian kita ke depan, bahwa perlu ada solusi bagaimana mahasiswa-mahasiswa yang dari luar dari Provinsi Jambi ini bisa, walaupun hanya tinggal menggunakan suara presiden saja misalnya, tapi hak mereka bisa kita akomodir. Ini kan kalau pengalaman dari sebelum ini, bahwa sejauh dia punya ektp diakomodir. Ya. 2019 masih diakomodir. Nah, mungkin kalau mekanisme yang tahun 2024 mungkin cukup sampai DPTB, itu pun dibatas waktunya. Kalau mau mengurus kepindahan pemilih ada batas waktunya. Kemudian sedikit saya tambahkan bahwa proses rekap di kecamatan jangan sampai seperti apa yang terjadi di tingkat TPS, karena ini masih bagian daripada Sirekap. Sirekap itu dia akan mempublis hasil penghitungan dan rekap, dan dia akan menjadi alat bantu penghitungan suara. Kalau misalnya ini diberhentikan, itu menyangkut kredibilitas dari penyelenggara. Jadi itu perlu sekali, bahwa ini ada dua hal, terakhir, manual dan terima kasih, aplikasi. Pak Nas, waktunya terbatas, silakan 1 menit aja, Mas Ketua, Pak Mutakid. Kesimpulannya, pesan kepada masyarakat. Saya menyampaikan kepada masyarakat, siapapun terpilih dan partai apapun yang menang nanti pada
kontestasi pemilu 2024 kemarin yang sudah berlangsung, jangan sampai mengalahkan persaudaraan yang sudah lama kita bangun gitu kan. Politik itu cara, kekuasaan itu alat, nah, tujuannya itu untuk kesejahteraan rakyat. Gitu. Baik, terima kasih Ketua KPU Muara Jambi, Mas Al-Mutakin, dan dosen politik Unja Pak Naswadi sudah hadir dan berbincang bersama kita. Demikian tadi, pemirsa, dialog Rumah Demokrasi pada sore hari ini. Saya Muhammad Farisi. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.